Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Anak-anak yang semoga selalu Allah cintai dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita yang begitu besar, yaitu kita dipertemukan dengan yang namanya bulan Ramadan. Yang kalau kita lihat kemarin, banyak saudara-saudara kita yang di bulan Sya'ban telah wafat. Berarti Allah tidak izinkan mereka bertemu dengan Ramadan. Ketika kita bertemu dengan Ramadan, maka ini adalah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Sudah selayaknya kita menjadi orang-orang yang bersyukur, yaitu memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Anak-anak sekalian, alhamdulillah, anak-anak dari beberapa yang masih kelas 1, kelas 2 sudah belajar berpuasa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah sebagai anak-anak, hendaknya kita menyambut bulan Ramadan, yaitu menyambut dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jangan seperti orang-orang di luar sana, ketika Ramadan datang, mereka malah beli petasan. Ini kan nggak bagus ya. Pernah Ustadz jelaskan di Ramadan yang lalu ya, kepada anak-anak, kira-kira kalau kita ngelihat ada orang, kemudian dia mengeluarkan uangnya, kemudian uangnya itu dibakar, kira-kira gimana? Kita bisa bilang orang itu kurang waras, orang yang membakar uangnya, ya kan? Nah, apa bedanya? Kalau orang tadi punya uang, kemudian uangnya dibelikan petasan, kemudian petasannya dibakar, sama saja membakar uang. Saya kira anak-anak semua nggak mau ya bakar uang, nggak bakal mau ya. Maka Ustadz menganjurkan anak-anak sekalian, jangan beli petasan atau jangan main petasan. Kemudian kena hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang-orang muslim yang lain, saudaranya, itu selamat dari lisannya dan tangannya. Maka kita nggak patut mengganggu saudara muslim yang lain, baik itu mengganggunya dengan suara petasan yang kita nyalakan, menyalakan musik, akhirnya saudara yang sedang istirahat terganggu. Itu tidak pantas bagi seorang muslim ya. Kemudian anak-anak sekalian, yang perlu diperhatikan, tujuan dari Allah syariatkan berbagai macam ibadah di dalam Ramadan ini adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Harapannya Ramadan pergi, kita punya gelar bertakwa. Allah yang kasih gelar. Ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Nah, tujuannya diwajibkan ibadah di dalam Ramadan itu adalah supaya kita bertakwa. Jangan sampai selesai Ramadan, datang Lebaran, balik lagi kayak dulu. Maka yang harus diperhatikan, puasanya kita adalah bukan puasa sekedar menahan lapar dan haus. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas." Banyak orang yang berpuasa, itu puasa mereka itu hanya memperoleh lapar dan haus, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak berpahala. Wa rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi was sahar. Dan banyak orang yang qiyamul lail,
sholat tarawih, sholat malam, tapi hanya mendapat bergadang saja, tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita udah lapar-lapar dari subuh sampai maghrib, sudah haus-haus dari subuh sampai maghrib, kok nggak berpahala. Ini puasanya orang yang bagaimana? Rasulullah mengabarkan, "Man lam yada' qawla zur wal 'amalu bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang nggak bisa meninggalkan berkata bohong, terus-terusan berbohong, maka Allah nggak butuh puasa orang tadi. Artinya, bukan hanya bohong, semua dosa. Orang yang puasa tapi tidak meninggalkan dosa-dosa yang lain, ya, seperti dosanya mata, melihat yang haram, dosanya lisan, berbohong, mencela, menghina, membuli temannya, maka ini puasanya sia-sia. Tidak berpahala di sisi Allah, hanya mendapat lapar dan haus saja. Makanya ditegaskan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Inna siyama laysa minal akli wa syurbi faqat." Sesungguhnya puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makanan dan minuman. Kata Rasulullah, "Innamas siyamu minal lagwi warrafas." Sesungguhnya puasa itu adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan sia-sia dan perbuatan dosa. Masya Allah. Rasul mengajarkan kepada kita, bukan hanya kita meninggalkan perbuatan dosa, tapi Rasul mengajarkan kita lebih dari itu, yaitu perbuatan sia-sia juga ditinggalkan. Kemudian lanjutannya, fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faqul inni sha'im. Kalau ada orang ngajak berantem, orang mencaci maki kita, kemudian berbuat bodoh kepada kita, maka harus sabar, jangan dilawan. Kata Rasulullah, katakan, "Inni sha'im, saya sedang berpuasa." Udah tinggalin. Jangan gara-gara terpancing emosi, kita ikut marah, berantem, malah batal puasanya. Ya. Jadi anak-anak sekalian, Ustadz pribadi menganjurkan kepada anak-anak sekalian, kalau kita sedang belajar berpuasa, bagi kelas 1 dan kelas 2, dan kakak-kakaknya sampai kelas 6, hendaknya kita manfaatkan waktu kita gunakan untuk tadarus, baca Al-Quran, atau yang masih ummi, ya, atau Iqra, itu jilidnya diulang-ulang, jilid 5, jilid 6, jilid 4, dan yang lain-lain, ya. Dimanfaatkan waktunya. Kalau jenuh baca Quran, tahsin, atau murojaah hafalan yang sudah dihafal, beralih baca buku. Baca buku yang bermanfaat. Atau mendengarkan ceramah-ceramah supaya waktu kita bermanfaat. Dan ingat, yang terakhir sebagai penutup, anak-anak sekalian, yang namanya ibadah di dalam bulan puasa atau di luar bulan puasa, itu bukan hanya baca Quran, bukan hanya sholat, bukan hanya baca buku, bukan hanya berzikir. Anak-anak sekalian, berbakti kepada orang tua itu juga ibadah. Justru ibadah yang begitu besar, yaitu berbakti kepada orang tuanya. Coba anak-anak duduk dekat ibunya atau duduk dekat bapaknya, tanya sama ibunya, Umi atau Mama atau Bunda, perlu apa? Gitu. Jangan nunggu disuruh, ditawarkan. Ini abang mau bantu Umi misalnya, ya. Adik mau bantu ayahnya misalnya. Nah, itu orang yang, anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Misalnya lagi main, tiba-tiba uminya atau abinya perlu bantuan, dipanggil langsung datang, tinggalkan mainnya, ya. Utamakan orang tuanya, ya. Ingat, berbuat baik kepada orang tuanya, nurut sama orang tuanya, mendengarkan nasihat dari orang tuanya, itu juga adalah ibadah yang begitu besar. Sampai sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.